Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti. Saya di sini akan mempresentasikan proyek yang saya buat. Di sini anggotanya ada Fianti saya sendiri, Nuri Agustiani, Laila Muktifariha, dan Nanda Rizky Permani. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Nah, selanjutnya ini ada pengertian informasi. Informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Selanjutnya, ini adalah pengertian sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data, keuangan, dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi akuntansi yang berada di dalam kategori Transaction Processing System atau TPS. Sistem produksi adalah sistem yang berisi serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang mempunyai hubungan dan proses pembuatan suatu produk. Hubungan antara siklus produksi dengan sistem lainnya antara lain yang pertama adalah interaksi antar siklus produksi dengan siklus penjualan. Siklus pendapatan di sini mempunyai peran sebagai siklus yang memberikan informasi tentang produk yang dipesan atau ramalan atau forecast tentang kuantitas penjualan, informasi yang digunakan oleh bagian produksi sebagai masukan untuk menyusun rencana produksi dan jumlah dari persediaan yang diinginkan atau inventory level. Yang kedua adalah interaksi antar siklus produksi dengan siklus pembelian. Bagian produksi berperan mengirimkan informasi tentang bahan baku di mana informasi tersebut bertuang dalam bentuk surat permintaan pembelian atau purchase. Interaksi antara siklus produksi dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Bagian produksi akan memberi informasi tentang jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kepada sistem sumber daya manusia atau penggajian yang sebagai balasannya akan memberikan data tentang ketersediaan dari tenaga kerja dan biaya dari tenaga kerja tersebut. Interaksi antara siklus produksi dengan siklus buku besar dan pelaporan. Informasi yang diberikan kepada siklus buku besar dan pelaporan adalah informasi mengenai harga pokok produksi. Peran SIA dalam siklus produksi. Yang pertama, bauran produk-produk apa yang ingin diproduksi. Kedua, penetapan harga produk berapa HPP sampai produk selesai dibuat. Ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Contoh, apakah membuat atau membeli. Apakah jika akan membeli produk lalu dijual atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual. Keempat, manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Adapun tujuan siklus produksi antara lain. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan aktivitas dalam siklus produksi. Tahap pertama dalam siklus produksi adalah merancang sebuah produk. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk merancang sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Tahap terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Tahap ini mempunyai beberapa tujuan yaitu
memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kedua adalah memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. SIA mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem akuntansi biaya untuk menghitung pembebanan biaya produksi. Yang pertama, ada job order costing, yaitu menentukan biaya ke produksi tertentu atau pekerjaan tertentu dan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Yang kedua, proses costing, yaitu menentukan biaya ke setiap proses atau pusat pengerjaan dalam siklus produksi, dan kemudian menghitung biaya-biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Yang ketiga, job time ticket, yaitu sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang keempat, yaitu manufacturing overhead, yaitu seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Yang kelima, activity based costing atau ABC, yaitu setiap biaya yang dirancang untuk melacak biaya pada aktivitas yang menimbulkannya. Yang keenam, yaitu cost driver, segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap biaya. Dan yang terakhir, throughput, yaitu suatu ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan jumlah unit baik yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Peralatan pendukung atau tools system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem yang menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung tools system yang dijelaskan sebagai model sistem yang akan dirancang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Unified Modeling Language atau UML. UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal dalam bidang pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku. Berikut definisi diagram dan UML yang digunakan oleh kecantikan klinik estetika Kiki. Yang pertama itu kita menggunakan activity diagram. Secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun use case. Activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil dari action tersebut. Di sini ada pengertian klinik, yaitu organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif atau diagnosis dan pengobatan. Biasanya terhadap satu macam gangguan kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian kecantikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cantik kecantikan adalah keelokan, kemolekan. Kecantikan terdiri dari dua macam, yaitu kecantikan dalam, yaitu inner beauty, dan kecantikan luar atau outer beauty. Yang kedua, pengertian klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan perawatan baik pada kulit, rambut, kuku. Menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya. Fungsi klinik kecantikan adalah suatu tempat untuk melakukan konsultasi dan perawatan terhadap tubuh, wajah, kulit, rambut, dan kuku dengan dilakukan oleh ahli kecantikan dan dokter spesialis. Tujuan klinik kecantikan
Tujuan utama pembuatan klinik kecantikan pada umumnya ingin menjadikan para pengunjungnya terbebas dari berbagai masalah kesehatan tubuh, memberikan keindahan wajah, tubuh, kuku, dan rambut, sehingga tampak cantik, bersih, sehat, dan natural dari rambut hingga ujung kaki, serta merelaksasikan kembali kondisi tubuh yang merasakan ketegangan. Di sini bisa dilihat struktur organisasi, mulai dari owner, bagian produksi, lalu bagian pendaftaran, kasir, lalu terbagi 3 ke dokter pelaksana, suster, terapi, lalu ke depo obat. Di sini tampilan dari activity diagramnya. Mulai dari melakukan pendaftaran sampai menerima bukti bayar dan obatnya. Kesimpulan, banyaknya bermunculan klinik-klinik kecantikan telah turut mendorong semua orang untuk semakin memperhatikan penampilan mereka agar sesuai dengan kriteria kecantikan yang ada. Keinginan yang sangat kuat untuk tampil cantik dipahami oleh sebagian besar orang sebagai sebuah kebutuhan, sehingga mereka tidak segan untuk mengeluarkan biaya dalam jumlah yang besar untuk melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan. Kuatnya keinginan untuk tampil cantik, tampil lebih percaya diri dengan memiliki kriteria kecantikan yang ada telah menyebabkan para mahasiswa menganggap bahwa melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan. Maka dari itu, klinik kecantikan estetika Kiki berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, layanan, atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Saran, 1. Dengan banyaknya pesaing yang muncul, klinik harus lebih aktif lagi membaca pangsa pasar dengan meningkatkan kreativitas dalam inovasi dan keefektifan. Kedua, untuk siklus akuntansi yang berjalan pun perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi agar lebih memudahkan dalam semua proses penginputan siklus akuntansi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.